bisa dikumpulkan gitu, maksudnya terkait dengan program 100 hari Bupati, malah beliau ya siap, tapi ternyata malah nggak hadir ya. Jadi sebenarnya agenda kita hari ini tidak hanya persiapan 100 hari kinerja Bupati, tapi juga hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan program ya. Dan ini sebenarnya sudah lama kami rencanakan supaya bisa berkoordinasi bersama dengan RSUD se-Kabupaten Brebes. Ya, ada termasuk program P2M, program pelayanan kesehatan dan yang lainnya, yang mungkin nanti barangkali ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan bersama sehingga ada satu pemahaman. Kayaknya juga ini kita belum pernah ya seluruh RSUD kita undang dan kita duduk bersama dalam rakor untuk bidang kesehatan. Jadi memang ini dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan program 100 hari kinerja Bupati, yang kalau kami di Dinas Kesehatan ini ada nakes door to door, kami sudah memulai ya. Jadi tanggal 10 Februari kemarin saya sudah perintahkan di 38 puskesmas bisa memulai pelaksanaan program nakes door to door atau kunjungan rumah, karena ini satu hal yang memang sudah biasa dilakukan oleh puskesmas sehingga tidak ada salahnya, dan karena program rutin ya, ini bisa dimulai dengan pertimbangan kalau ada target 100 hari ini kemungkinan di bulan Mei, sehingga ini barangkali bisa lebih cepat ya, atau mungkin capaiannya nanti mungkin bisa lebih maksimal karena hari atau bulan Maret ini sudah puasa, barangkali nanti intensitas kunjungannya tidak seperti di bulan puasa, sehingga untuk nakes door to door ini memang sudah kita laksanakan. Milestone atau tahapan kinerja 100 hari Bupati ini kita berawal dari setelah Bupati dilantik ya. Ini informasi terakhir, Bupati dilantik itu tanggal 20 Februari di Jakarta, kemudian ternyata langsung dilanjutkan pembekalan atau retreat ya, tulisannya retreat macamnya apa, retreat ya, di Magelang. Itu terjadwal sampai tanggal 28 Februari, sehingga milestone yang dulu pernah disampaikan oleh tim penghubung, kami juga tidak tahu progres saat ini bagaimana, tapi yang jelas kita harus siap ya kalau memang mungkin pasca retreat di Magelang Bupati langsung mengadakan, kalau nggak salah dulu yang pertama itu launching di RSUD Insinyur Soekarno. Setelah pelantikan itu nanti ada launching di RSUD Insinyur Soekarno yang untuk jemput pasien. Ini tentunya RSUD Insinyur Soekarno nanti juga harus proaktif mempersiapkan ya, termasuk mungkin nanti berkomunikasi dengan tim penghubung bagaimana bisa dimulai. Nanti saya minta mungkin langsung kesiapan yang 100 hari dulu, kemudian nanti selanjutnya informasi dari para kabid di Dinas Kesehatan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dikoordinasikan bersama agar nanti ada pemahaman persepsi yang sama terkait dengan program yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Saya kira itu Pak Imam mungkin nanti bisa memandu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bu Inneke, dan yang saya hormati Bapak Direkturnya, laki-laki semua ya Bu ya, Bapak Ibu, kalau Bapak ya Bapak Ibu Direktur RSUD
se-Kabupaten Brebes atau yang mewakili. Alhamdulillah ini Pak Direktur Ketanggungan hadir pribadi. Dari RSUD ada Bu Wadirian beserta Bu Kabit, dari Bumi Ayu, alhamdulillah Pak Safi'i kasih pelayanan dan Kasubag TU Pak Sirahuddin, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Kasubag dan Sukor di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini memulai acara pertemuan mungkin yang pertama ini dikumpulkan rumah sakit plat merah dalam satu forum di Dinas Kesehatan. Ini kebetulan ada momen untuk persiapan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025. Ini barangkali disinilah tempatnya kita saling berkomunikasi. Banyak hal-hal yang selama ini masih belum. Ini awal puasa. Ini apakah karena masih semangat sehingga awal puasa tidak jadi masalah? Artinya kita harus siap semuanya, baik di tingkat vaskes tingkat pertama di Dinas Kesehatan ataupun di rumah sakit yang memang nanti akan jadi kunjungan sekaligus pengarahan ataupun pembekalan ya, ataupun pengenalan. Ada korelasi antara puskesmas dan rumah sakit. Mulai kemarin per hari Senin CKG ini sudah atau PKG ini sudah sudah dilaksanakan. Kami nggak ada launching tingkat kabupaten, sudah dilaksanakan. Nanti pelaksanaan rujukan ataupun pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit ini nanti mohon nanti disampaikan dari masing-masing rumah sakit apakah menyediakan loket khusus atau menyediakan ruangan khusus, karena tentunya rujukan ini tentunya pemeriksaan yang memang tidak bisa dilaksanakan di puskesmas Dinas Kesehatan, biar nanti ada pemilahan. Jadi ini khusus untuk nakes door to door yang rencananya tadi saya sampaikan sedikit headline-nya, termasuk CKG biar nyambung, karena CKG dan nakes door to door niki ini sebetulnya kalau kemarin tidak diundur ini momennya sama sebetulnya. Ada yang datang, ada petugas yang wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk dukungan pelayanan nakes yang dari RSUD Brebes untuk program 100 hari Ibu Bupati. Saya memaparkan ulang yang kemarin sudah dipaparkan oleh Bapak Direktur di kediaman beliau. Kita ada 2 program utama. Yang pertama adalah dukungan layanan nakes door to door, yang kedua adalah inovasi pelayanan untuk peningkatan pendapatan di RSUD. Tapi yang kedua mungkin saya tidak sampaikan ke Imponek dan dukungan dari SPOK sudah siap untuk melaksanakan ini. Jadi nanti rinciannya seperti ini. Kemarin kami sudah ngobrol-ngobrol dulu di ruangan saya dengan Bu Arlinda, Mbak Eni sama Mbak Nur Faria di ruangan kami sama Bu Susi untuk layanan Bu Jamil ini. Jadi kami memilih dengan latar belakang hasil audit AMPSR di rumah sakit di RSUD Brebes, itu kita mempunyai 4 kecamatan yang mengirim andil untuk kematian di RSUD Brebes. Yang paling tinggi itu Kecamatan Tanjung, kemudian Bulakamba, Wanasari, dan Brebes. Karena SPOG-nya 4, jadi kami ambil 4, jadi seperti itu. Nanti kita pilih dulu dari masing-masing kecamatan, mungkin puskesmas Tanjungnya dulu, mungkin yang wilayah kerjanya puskesmas Tanjung itu yang kami lakukan pembinaan. Setelah pembinaan, menyamakan persepsi yang kriteria ibu hamil Risti itu apa saja. Kemudian nanti kita akan pilih Ibu Resti itu, dan yang kami sisir adalah yang direncanakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Jadi bukan yang emergensi. Jadi misalnya dari screening ibu hamil sudah dinyatakan oleh SPOG yang membina di puskesmas tersebut bahwa Ibu A ini tidak mungkin melahirkan per vaginam, maka itu kita program di hall. Nah dari sana nanti akan diarahkan sesuai dengan surat rujukan yang dibuatkan oleh puskesmas, sehingga nggak ada yang sampai sore Pak. Jadi nanti kan yang menentukan misalnya
Sayangnya namanya Jamil ibu Jamil. Jadi ambulan penjemputan untuk ibu hamil yang berisiko tinggi. Ini memang salah satu inovasi yang ada di RSUD Brebes. RSUD Brebes yang merupakan pusat rujukan. Akan tetapi bahwa program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ini pelaksanaannya dari Kaligangsa sampai Bentar Salem, sampai Sirampok, sampai Windoaji, sampai Losari dan Kaligangsa. Ini kira-kira 2 rumah sakit yang lain ini nyerempet-nyerempet ke situ bisa apa tidak? Nanti mohon masukan dari 2 rumah sakit. Jangan sampai di RSUD Brebes ada 4 kecamatan yang mensuplai kematian tertinggi tadi yang disampaikan Bu Wadir itu terlaksana, tapi ternyata ada desa lebih tertinggal misalnya gitu, atau kecamatan tertinggal ada di wilayah selatan juga, betul-betul membutuhkan ambulan yang untuk menjemput. Kalau di utara kelihatannya nggak terlalu ini, selatan yang sangat membutuhkan. Wilayah Cikesal, listrik nggak ada, jalannya elemen jelek-jelek sekali, ambulannya nggak ada. Di satu desa itu yang punya mobil bak hanya 1-2 orang, kadang dipakai untuk belanja, kadang dipakai untuk ngangkut pasir atau batu bata. Nih nanti mohon masukan dari 2 rumah sakit yang lain. Nanti menunggu arahan Bu Kadin perihal yang Bu Jamil ini memang betul Risti ngeten nggih, artinya prioritas kecamatan yang mana ini juga memang harus dikonsulkan ke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan rencana 100 hari RSUD Bumiayu dalam rangka mendukung program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu utamanya program door to door. Kami dari RSUD Bumiayu meluncurkan program MAPS, mobil antar pasien sehat atau sakit di RSUD Bumiayu. Secara ekonomi atau yang mempunyai keterbatasan mobilitas serta pasien ibu hamil resiko tinggi. Mungkin kalau tadi kita bersifat agak umum ya, tidak hanya Ibu Resti, tetapi juga sosial ekonomi dan keterbatasan mobilitas, karena kami melihat ada pasien di perawat jalan kami, misalkan pasien stroke atau dengan pasca operasi bedah yang berat, itu biasanya membutuhkan kendaraan khusus. Kemudian jenis layanannya kita yaitu antar jemput pasien, baik itu di antar jemput terutama untuk pasien rawat jalan dan mengantar pasien pulang pasca rawat inap. Dengan area wilayah utamanya di wilayah Kecamatan Bumiayu dan sekitarnya dengan cakupan kurang lebih 10 km. Karena mengingat dengan keterbatasan SDM yang ada, kendaraan operasional yang ada, ya. Kemudian terkait dengan ibu hamil risiko tinggi, itu nanti akan bekerjasama dengan puskesmas di wilayah Bumiayu dan sekitarnya terkait dengan pemetaan Ibu Resti dan kemudian penjadwalan untuk penjemputannya. Secara garis besar seperti itu terkait dengan program MAPS, ya mirip dengan RSUD Brebes. Saya hormati Ibu Kepala Dinas dan Bapak Sekdim, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan rencana program 100 hari kerja Ibu Bupati, kami mendapatkan tugas untuk memfollow up Mitra Sigap. Sebetulnya Mitra Sigap ini adalah inovasi dari Pak Dino pada saat di Klatim. Nah, terus kemudian pada saat itu Mitra Sigap ini merupakan kepanjangan dari Mitra Siaga Jaga. Jadi
intinya adalah pasien yang tidak mampu datang ke Rumah Sakit Dr. Soekarno itu berhak mendapatkan pengantaran gratis, Pak. Pengantaran gratis. Nah, pengantaran gratis ini bertujuan apa? Untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah sekitar RSUD Soekarno. Tapi medannya luar biasa. Ternyata sampai Cikesal, sampai Banjarharjo, sampai ke Kamal itu medannya luar biasa. Tapi insya Allah kita siap. Kemudian untuk kesiapan kita, ambulans sudah tersedia 3. Terus kemudian bisa difungsikan juga mobil kantor, mobil administrasi juga bisa difungsikan. Nah, kemudian untuk kegiatan pembukaan kami masih menunggu surat dari tim penghubung. Apakah dijadikan di tanggal 24 ataukah mundur setelah lebaran puasa? Kalau di puasa itu sekitar tanggal 11 bulan puasa, jadi sekitar 10 hari puasa, Pak. Nah, ini perbedaannya hanya satu, ada makan dan nggak ada makan. Tapi untuk seremonial kick off dan sebagainya sudah kita persiapkan semua. Insya Allah ya Nata. Kemarin pesan langsung dari Bu Bupati menyampaikan bahwa ini harus ada semangat untuk membesarkan acara ini. Karena ini kick off pertama dari Bu Bupati. Baik. Terus kemudian kami sampaikan Bu Kadin terkait dengan pemeriksaan nakes door to door. Nakes door to door itu kuncinya tim leadernya adalah dari Dinas Kesehatan melalui Kepala Puskesmas, melalui bidan desa dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi intinya kami hanya menerima bola, Pak. Kalau ada rujukan dari puskesmas, maka kami berhak menerima pasien itu untuk di follow up apakah ini masuk ke dalam kasus-kasus tertentu atau hanya sebatas pemeriksaan biasa. Jadi kami kembalikan kepada Bu Kadin bahwa ini tim leadernya adalah puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Kami siap menerima pasien dengan jumlah berapapun. Kemudian tadi berkaitan dengan Bu Aris menanyakan terkait dengan pembiayaan. Bu, kalau kita sudah UHC itu jangankan orang warga masyarakat yang punya KTP sakit, Bu, orang gila pun di wilayah Kabupaten Brebes kalau memang itu memilih berada di Kabupaten Brebes, kalau UHC itu tanggung jawab pemerintah. Artinya apa? Kita sudah gak usah berpikir materi pembayaran lagi, bahwa itu adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan. Itu adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Jadi saya sampai hari ini pun nggak pernah mengajukan anggaran untuk mengantar pasien, tapi kita sudah punya sekitar 200 juta dari CSR, Pak. Jadi yang sudah mengikuti fellowship, Pak. Jadi dokter penyakit dalamnya harus ikut fellowship dulu. Yang untuk hadir di kami itu ada dokter Aji. Bukan fellowship aja 6 bulan, fellowship 6 bulan. Kemudian dokter itu ya Bu, dokter Kurniadi itu apa Bu, dokter umum ya, itu juga fellow juga. Jadi yang stay di situ ada dokter Kurniadi, dokter Aji, kemudian yang penanggung jawabnya adalah dokter Lestari, itu kahom dari Rumah Sakit Karyadi, nanti ada PKS-nya. Itu kan pembukaannya 3 perawat 4 mesin. Jadi sistemnya seperti itu BPJS itu untuk pengajuan ke BPJS. Kami terakhir sudah 16, kemudian karena kami dapat perawat kami sudah datang lagi 3 yang sudah pelatihan, jadi kita 3 dapat 4 mesin, 20 mesin. Tadi kan kalau yang terkait Ibu Anggresti hanya program 100 hari ya. Iya. Kalau bisa sih saya minta jangan 100 hari untuk RSUD Ketanggungan, tapi seterusnya ya. Seterusnya. Karena kalimatnya saya tangkap itu ya. 100 hari pertama itu untuk semua. Seterusnya kami fokuskan. Ya, nggak apa-apa. Cuma saya tadi nangkepnya kayak gitu. Di sini kita nangkepnya di sini ya, bareng-bareng. Itu kemudian karena memang untuk daerah tengah itu fokusnya itu tadi Kersana itu ada 5, Pak. Kemudian Ketanggungan itu langganan tiap tahun ya. Cikesal, Larangan, Sitanggal itu sebenarnya merupakan bisa menjadi garapannya RSUD Ketanggungan, Pak. Itu karena ya barangkali mungkin bisa dipetakan ya. Misalnya nanti tengah itu memang dari AKI kalau saya lihat trennya sih memang daerah tengah itu dan utara penyumbang terbanyak. Kalau selatan insya Allah paling banyak biasanya Paguyangan, Pak. Paguyangan, kemudian Bantar Kawung, Bumiayu. Kalau si Rampok ini Tonjong dikit sih, nggak begitu banyak gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi tambahan garapan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan adanya yang Bumiayu yang mau bayi lahir nanti dapat kartu ya, itu akte itu mohon nanti bisa dilakukan juga MOU dulu dengan Didukcapil, karena kalau Didukcapil biasanya ada MOU dulu.
untuk program tersebut ya Pak, biar nanti bisa keluar akte kelahiran, kemudian KK gitu dan buku kaya. Itu aja Pak tambahannya. Terima kasih. Monggo Pak Adi barangkali bisa ditambah. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas, Bapak Sekdin, Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kita bisa berkumpul bersama. Ya mungkin ini momentum yang saya harapkan bisa menjadi awal pertemuan berikutnya. Jadi harapan saya ya bukan hanya pas karena ada 100 hari ini, tapi ya, kita bisa lebih sering berkumpul lah, misalnya ada pertemuan per 3 bulanan antara dinas kesehatan dan rumah sakit ya, karena memang banyak hal yang perlu kita samakan persepsinya ya. Jadi terlepas dari keistimewaan masing-masing institusi, dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas, ya seyogianya kita punya satu pemikiran yang sama. Tujuannya kita sebetulnya kan untuk berbes yang sehat untuk semuanya. Tapi ya kadang karena kita jarang kumpul, jadi ya banyak hal-hal yang seharusnya bisa lebih cepat diselesaikan di tingkat manajemen, akhirnya menggantung dan akhirnya tidak selesai-selesai. Jadi yang pertama yang disampaikan Bu Ari, saya sebagai ketua tim PKG, pertama-tama saya ingin meminta maaf ya untuk hal-hal yang mungkin ada beberapa kemarin yang rujukan tanpa rujukan hanya bawa selembar kertas. Ya sekali lagi itu adalah saya sebagai ketua ya, mungkin teman-teman di Puskesmas belum memahami ya dengan jelas, walaupun memang di Juknis sudah disampaikan juga bahwa semua untuk rujukan itu ya untuk BPJS. Mungkin pemikirannya dengan membawa lembaran kertas itu ya untuk memudahkan petugas di rumah sakit, walaupun itu kan tidak menggantikan ya, tetap rujukan itu ya harus. Jadi ini sudah saya langsung di WA grup kepala puskesmas untuk semua rujukan, baik untuk rujukan untuk pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan spesialistik yang lainnya, itu tetap harus menggunakan rujukan BPJS yang secara online ke masing-masing rumah sakit yang dirujuk. Nakes door to door. Memang tadi saya coba membuka sapu lada ini ya, sapu lada untuk melihat angka capaian teman-teman di puskesmas untuk kunjungan ke rumah ini belum bisa dibuka. Sekarang kayaknya agak error ini. Nah, saya juga mengharapkan Ibu Kadin ya untuk rumah sakit, untuk kegiatan 100 hari ini juga bisa dilihat di sapu lada juga Bu. Mungkin bisa koordinasi dengan Diskominfo ya. Jadi nanti Bu Bupati bisa melihat sejauh mana kegiatan 100 hari ini yang ada di rumah sakit. Mungkin itu masukan dari saya. Kemudian terkait kegiatan telemedicine, kami beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Risang BPJS ya terkait kegiatan telemedicine ini. Di tahun 2024 ini kita dievaluasi dan hasilnya 0 karena tidak terlaksana sama sekali. Nah ini berkaitan dengan hal tersebut, kami mumpung ada kesempatan mengundang 3 RSUD ini, kami ingin di wilayah Brebes ini, RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu ya, khususnya yang 2 RSUD ini bisa menjadi rumah sakit konsulan untuk telemedicine. Mungkin itu kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dr. Fikri Kemenkes terkait telemedicine ini, dan beliau sudah membolehkan atau memberi saran yang sama bahwa RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu ini bisa menjadi rumah sakit rujukan telemedicine. Nah nanti untuk pelatihan nanti kami koordinasi kembali dengan Pak Dr. Fikri. Insya Allah dari Kemenkes siap untuk melatih teman-teman di rumah sakit terkait telemedicine ini. Kalaupun tidak dari Kemenkes, nanti kami juga bisa meminta bantuan dari RSUD Kardina. Nah, terkait kegiatan telemedicine yang masih
nol. Nah ini memang di Puskesmas Tonjong ini memang kebetulan dokter yang sudah dilatih ini ya Cica ini pindah ya Pak atau keterima PNS deh, keterima. Oh gitu. Ya, keterima ASN di Kabupaten Tegal. Kemudian di Puskesmas Tonjong ini sudah dilatih dokter yang ada di Puskesmas Tonjong sudah dilatih oleh dokter Cica. Namun ketika akan dicoba untuk melaksanakan telemedicine ini ternyata dari RSUD Kardinar tidak merespon ya Mbak. Kita sudah berkali-kali menghubungi RSUD Kardinar, sepertinya slow respon. Nah ini kami dengan kejadian seperti ini kami berkomunikasi dengan Kemenkes Pak Dr. Fikri ya. Memang anjurannya untuk menunjuk RSUD lain yang mempunyai kelengkapan atau fasilitas SDM yang sama dengan RSUD Kardinar. Mungkin seperti itu. Nah, nanti saya mohon Bu Aris dan Pak Syafi'i siap nggih Pak nggih menjadi rumah sakit rujukan telemedicine ya. Kebetulan ini puskesmasnya yang mempunyai alat hanya satu. Ya, bukan Pak Tonjong Pak, Puskesmas Tonjong. Oh gitu Pak. Bumi Ayu Pak, itu masih jalan Pak. Poin yang pertama adalah aspek. Untuk aspek ini internal kita untuk dinas kesehatan masih sudah matur, sudah disampaikan juga kepada Bu Kadin maupun Pak Sekdi bahwa untuk aspek memang kita sangat perlu dan memang perlu dibuat tim untuk aspek terkait dengan jadi Bapak Ibu aspek itu aplikasi sarana prasarana kesehatan ya, jadi ini mencakup kondisi existing sarana prasarana dan SDM juga di dalamnya seluruh fasilitas milik pemerintah, puskesmas dan rumah sakit. Nah, memang di kami di internal ini belum ada tim. Jadi selama ini leadingnya dibebankan kepada kami di bidang SDK SI, yaitu teman di farmasi. Ini sangat berat sekali menurut saya. Makanya saya minta untuk nanti dibentuk tim dari bagian aset, dari farmasi, dari kesmas maupun yankes. Timnya itu agar nyambung karena si aspek ini nyambungnya, korelasinya, sinkronisasinya itu dengan SIMDA, yaitu data aset daerah. Itu. Kemudian terkait aspek ini juga di dalamnya terkait SDMK, itu sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten ini nyambung, itu sinkron. Nah maka khusus untuk SDMK ini teman-teman profesi baik dokter spesialis, dokter dan nakes lain, named dan nakes itu kan wajib mengisi atau entry data di status sehat persen per persen. Apabila mereka tidak ada waktu untuk entry, mohon dibantu oleh pihak internal atau teman-teman yang mengampung ya, khususnya di bagian kepegawaian di masing-masing pasien dalam hal ini di RSUD. Nah dari status sehat itu akan langsung nge-link nyambung ke SISDMK. Untuk kami perkataan yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya demi haknya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan bagian dari pokok yang dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Brebes pada khususnya. Saya persilakan dan silakan pada Bu Kadindes. Terima kasih Pak Sekdi. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Ini masih sampai dengan saat ini ya, ini nanti yang rumah sakit Insinyur Soekarno nanti perlu dipanggil orang betah nggak dengar ya, percuma juga ya. Ya baiklah, tadi sudah kita simak bersama paparan dari 3 RSUD ya untuk menampilkan program untuk 100 hari, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan beberapa permasalahan yang perlu kita sepakati atau kita pahamkan bersama ya, persepsi yang sama. Bapak Ibu, untuk program 100 hari kinerja Bupati ini kan memang kita membawa visi misi Bupati ya, beres-beres ya, di Kabupaten Brebes ini terkait dengan program kesehatan. Beliaunya sudah
menyampaikan program nakes door to door. Ternyata ini teman-teman di RSUD juga sudah membuat dukungan untuk nakes door to door. Tadi sudah ditampilkan satu persatu. Di RSUD ada Bu Jamil ya, kemudian ada Dadi Beres, kemudian RSUD Bumiayu ada MAPS, MAPS sama Petix, dan di Ketanggungan tadi antar jemput pasien Mitra Sigap. Prinsipnya 3 RSUD ini harus saling mendukung untuk satu wilayah Kabupaten Brebes ya, karena bupatinya satu membawai satu wilayah Kabupaten Brebes. Jadi jangan sampai loh, ning RSUD Brebes bisa kak, ning Bumiayu orang bisa. Nah itu jangan sampai seperti itu, sehingga memang semuanya harus mendukung. Di RSUD ada Bu Jamil, di Bumiayu juga tadi termasuk ya untuk Ibu Hamil Risti. Ini juga meskipun ya beda tapi tetap sama melayani. Hanya tadi di RSUD Brebes ada pembinaan ya Bu ya. Nah, ini mungkin ini juga nanti harus diikuti dengan RSUD Bumiayu dan Ketanggungan, tapi tentunya dengan memperhatikan SDM-nya ya, ini perlu dipikirkan juga. Artinya jangan sampai terus kesannya beda, tapi yang kelihatan itu tadi ada jemputan, ini mestinya semua juga harus sama ya. Jadi prinsipnya itu Bu Jamil berarti RSUD Bumiayu juga ada, di Ketanggungan juga ada, demikian juga tadi yang jemput pasien tidak mampu, ini prinsipnya semua melaksanakan. Hanya di RSUD ini tanpa dijemput aja sudah walahan ya Bu. Jadi RSUD mungkin spesifik untuk yang bukan ibu hamil ini tidak ya, tapi memang dikhususkan HD tadi. Nah HD ini ada perhatian khususnya untuk Insinyur Soekarno. Kalau tadi Pak Direkturnya sudah siap, ini harus diikuti juga dengan kesiapan SDM ya. Tadi sudah diberikan informasinya ya, harus ada spesialis dalam yang sudah fellowship, ini tentunya juga disiapkan termasuk perawatnya. Nanti mungkin Bu Alinda bisa membriefing langsung untuk yang RSUD Insinyur Soekarno, karena ini juga harus kita tangkap dalam waktu yang cepat ya. Tidak menutup kemungkinan barangkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kapasitas RSUD Brebes ini bisa didukung, dibantu oleh 2 RSUD yang lain. Ini